Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat salsabilah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita bukan bagian orang-orang yang anti agama. Karena kadang-kadang kalau kita melihat orang yang tidak kita sukai beramal soleh, terbersit rasa tidak suka. Mudah-mudahan kita tidak tergolong orang yang anti ibadah. Kalau melihat orang yang tidak kita sukai rajin melaksanakan ibadah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang ingkar kepada Al-Quran. Kenapa? Karena kadang-kadang kita tidak senang dengan orang-orang yang kita benci rajin membaca Al-Quran. Kadang-kadang kita juga berharap mudah-mudahan kita bukan orang yang ingkar terhadap hukum Islam. Ketika ada orang yang kita benci sedang berfatwa tentang agama yang dia dapatkan dari gurunya atau yang dia dapatkan dari ngaji bersama gurunya. Seandainya kita ada di dalam golongan itu, seandainya ada, karena ini tidak menutup kemungkinan, seandainya ada, kita termasuk golongan itu, mudah-mudahan kita tidak malu untuk bertobat, tidak malu untuk mengakui segala kelemahan kita dan selalu memohon ampun kepada Allah. Dan mudah-mudahan seandainya kita termasuk pada golongan yang saya ceritakan tadi di awal, mudah-mudahan kita tidak takut kehilangan harta benda, atau dengan bahasa kerennya tidak takut mendadak kere. Dari mana? Nabi Ayub adalah bukti kepastian Allah. Dalam Al-Quran dikisahkan bagaimana Nabi Ayub kehilangan harta bendanya, kehilangan anaknya, kehilangan istrinya. Bahkan beliau sendiri tidak mau kehilangan penyakitnya. Karena kesabarannya, akhirnya Allah kembalikan semuanya di dunia. Inilah janji Allah. Janji Allah. Seandainya ada waktu untuk kita untuk bertobat, umpama terlanjur bejat, jangan takut malu untuk bertobat. Atau khawatir nanti setelah bertobat mendadak jadi miskin, jangan takut miskin. Jangan sampai setelah bertobat mendadak jadi kiri, jangan takut kiri. Setelah bertobat mendadak sakit keras, jangan takut dengan sakit, karena Allah akan menggantinya. Itu janji Allah. Jadi kisah Al-Quran seperti dalam kisah Nabi Ayub, itulah janji Allah yang Allah tunjukkan kepada kita sebagai hamba-Nya. Karena orang-orang yang tidak mau bertobat, ini orang-orang yang jauh kepada Allah. Siapapun yang mencintai Allah, siapapun yang mengharap Allah, berarti dia masih terbersit di dalam hatinya iman kepada Allah. Sedangkan orang-orang bejat, ya, tidak mau kepada Allah, bahkan tidak mempan nasihat, alergi dengan ibadah kepada Allah, bahkan malas menyebut nama Allah. Ya, inilah orang-orang yang sudah terlanjur
sudah terlanjur tertutupi hatinya, tertutupi telinganya, tertutupi matanya untuk melihat kebesaran dan keagungan Allah. Dalam Al-Quran disebutkan wala yatamannauhu abadan bima qaddamat aydihim, dan sekali-kali mereka tidak akan berharap kematian itu selama-lamanya karena kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat oleh tangan mereka sendiri. Sahabat salsabilah yang dimuliakan oleh Allah, padahal manusia lahir itu dari rahim ibu. Tidak mendadak kemudian pandai bicara, lahir langsung pandai bicara, turun ke dunia langsung pandai bicara, tidak. Awalnya melas dan kiri itu pasti keadaan manusia. Lahir tidak ada membawa selembar kain pun yang menutupi badan, telanjang, tidak punya apa-apa. Menunggu apa kita kemudian bertobat kepada Allah? Apakah menunggu giliran sakit yang tidak sembuh-sembuh baru kita mau mengharap Allah? Ataupun sudah nggak bisa bicara, mulut sudah penyok kanan atau penyok kiri, baru di situ mau bertobat? Atau setelah duduk di kursi roda yang sudah apes, tidak mampu ke kamar mandi sendiri, tidak mampu tidur di ranjang sendiri? Atau menunggu istri bawa kabur harta benda dan perhiasan, digotong semua? Atau menunggu anak istri yang sudah tidak peduli dengan diri kita? Harapannya di Ramadan ini jangan sampai terlambat. Artinya masih ada ruang untuk kita, ada kesempatan untuk kita, baik kesempatan waktu untuk bertobat kepada Allah. Umpama terlambat, sekalipun terlambat, berarti kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk memohon ampunannya atas kesalahan-kesalahan diri kita. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.